Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 3 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati sama Tuhan bersama saya. Oh, luar biasa. Kemarin tanggal 2 waktu begitu cepat, sekarang sudah tanggal 3 Bapak Ibu ya. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Wah, rasanya seminggu begitu cepat Bapak Ibu. Tidak terasa minggu demi minggu. Ya, senantiasa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Berarti kita sadar makin hari mendekati kedatangan Tuhan. Ini buktinya sudah bulan Desember. Kalau nanti Tuhan datang di tahun X, berarti kan makin mendekati. Ya, karena waktu berjalan terus, waktu tidak pernah mundur. Ya, waktu melangkah. Demikian ini Tuhan izinkan supaya dengan waktu melangkah, kehidupan rohani juga kita harus melangkah maju. Ya, melangkah makin dewasa kita di dalam Tuhan. Seperti di dalam Efesus, saudara, saya bacakan ya, supaya kita makin dewasa, saudara ya, supaya kita jangan sampai seperti anak-anak cengeng, mohon maaf ya, supaya kita nih makin hari makin dewasa penuh. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ini yang menjadi kerinduan dari Tuhan, supaya kita makin hari penuh dengan kasih karunia Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, supaya jangan sampai kosong rohani. Kalau kosong rohani, wah gawat saudara. Terjadi antikris, terjadi masa-masa kesukaran, bisa hanyut. Seperti contohnya Bapak Ibu, waktu berapa saat yang lalu ada gempa bumi karena fondasi tidak kuat. Kalau fondasi tidak kuat, terjadi gempa, angin, badai, pasti akan roboh. Tapi kalau kita diisi dengan firman Tuhan, kita bisa kuat. Karena apa? Kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita senantiasa mau hari demi hari kita semakin kencang dengan Tuhan, saudara ya. Jadi saya, Pastor Yakob Rama, akan menyanyikan sebuah pujian, dahulu dan sekarang berubah. Kalau dulu suka marah, sekarang belajar bersabar. Kalau dulu cinta dunia, sekarang kita cinta Tuhan Yesus. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur pasal 11 ayat 1-7 itu tentang apa? Sorot mata Tuhan mengamat-amati dan menguji anak manusia. Wow. Jadi kita tidak bisa bohong di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Oleh itu mari kita mau hidup senantiasa di dalam rencana Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhanku, serahkan hatiku padamu. Lagi segenap hidup dalam tanganmu. Amin. Dulu hanya cari berkat dunia, sekarang mencari Tuhan Yesus. Haleluya. Dulu suka tersinggung, sekarang penuh iman. Haleluya. Dulu tak mau memberi, sekarang suka memberi. Haleluya. Dulu cari dunia, sekarang cari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh hidup kepadamu Bapa. Ku serahkan semua hidupku hanya dalam tanganmu. Amin. Haleluya. Dulu aku suka bimbang, sekarang aku yakin. Haleluya. Dulu cari hormat, sekarang rendah hati. Haleluya. Dulu suka mengomel, sekarang bersyukurlah. Haleluya. Dulu ku terikat dunia, sekarang bebaslah. Amin. Haleluya. Tuhanku, serahkan hidupku kepadamu. Sekarang seluruh hidupku milik Tuhan Yesus. Amin.
Amin, haleluya. Dulu aku suka tidur, sekarang suka berdoa, haleluya. Dulu suka dengar berita dunia, sekarang baca firman Tuhan. Dulu suka pemarah, sekarang bersabar, haleluya. Dulu pikiran dunia, sekarang pikiran Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan semua hidupku dalam tangan-Mu. Aku cinta Yesus, setia dan mau taat. Amin, haleluya. Dulu cari hamba dunia, sekarang hamba Tuhan Yesus, haleluya. Dulu aku cari dunia, sekarang cari Tuhan Yesus, haleluya. Dulu suka tersinggung, sekarang lemah lembut, haleluya. Dulu jalan mundur, sekarang majulah, amin, haleluya. Tuhanku serahkan hidupku kepadamu, suruh hidupku serahkan pada Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, ku serahkan semua hidupku dalam tangan-Mu. Aku berserah total hanya kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, Bapakku, Rajaku, aku cinta Tuhan Yesus dan mau setia dan taat. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan pikiranku, sucikan mulutku, basuhlah hatiku Yesus oleh darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, ampuni semua dosaku, semua salahku, hilafku Bapa. Ampuni. Layakan sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sumber kekudusan, sumber kehidupan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus.
pada tanggal 3 Desember tahun 2022. Oh haleluya, waktu cepat. Sekarang sudah kita memasuki di hari yang ketiga. Biar kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Besok hari Minggu, minggu pertama di bulan Desember. Waktu begitu cepat. Biar hari demi hari kita melangkah tidak sendiri, tapi melangkah bersama Tuhan. Dulu kita hidup senang dosa. Seperti firman Tuhan kemarin saya katakan, suka cabul, pornografi, suka dunia, nafsu, marah, segala macam kedagingan. Tapi saat ini kita hidup baru, menjadi ciptaan yang baru. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 saya mau baca. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita harus ada perubahan Bapak Ibu, yaitu perubahan menuju kehidupan yang baru. Ya, bukan berubah menjadi kehidupan yang lama, ya. Kehidupan yang lama usang, ya, anggur yang lama, kerbat yang lama, kita diganti dengan kerbat yang baru. Pakaian-pakaian yang lama kita buang di dalam nama Yesus. Pakaian itu hidup yang lama, kualitas yang lama, sifat lama. Kalau dulu mudah tersinggung, mudah marah, mudah berantem, dalam nama Yesus saya belajar sabar, belajar mengalah, lemah lembut, hidup di dalam kasih Tuhan. Sudah, apalagi usia sudah makin bertambah, mari makin hari makin bijaksana, tidak nuruti emosi, tidak nuruti kemauan sendiri, tapi ikut maunya Tuhan, ya. Sehingga demikian kita menyenangkan hati Tuhan. Harus ada perubahan Bapak Ibu, ya. Kita ikut Yesus dalam ciptaan yang baru. Sungguh, karena kita nanti akan masuk surga, tempat yang baru. Kita kan sama-sama belum tahu surga, berarti tempat yang baru. Kalau tempat yang baru, kata firman Tuhan, harus hidup yang baru, saudara. Ya, kehidupan yang lama kita buang. Langit yang lama, bumi yang lama nggak laku, saudara. Tapi ganti dengan langit yang baru, Yerusalem baru, turun dari surga, ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait sucinya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan yang membenci orang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Ayat 7 yang terakhir. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang tulus akan memandang wajahnya. Amin. Puji Tuhan. Kehidupan dulu kita lama, mungkin kita suka marah kita di sini. Ada mencintai kekerasan, tapi saat ini kita cinta lemah lembut. Kehidupan yang lama kita buang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7. Bapak, Ibu, Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Kita komit dengan Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan Yesus. Dan kita mau taat kepada Tuhan Yesus. Taat kepada firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, sorot mata Tuhan mengamati dan muji manusia. Itu tertulis di dalam ayat yang keempat. Coba kita lihat. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Coba ini tempat Tuhan kudus. Ada di dalam rumah Tuhan yang kudus. Hati Tuhan itu kudus. Besok hari Minggu kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan Yesus. Kita mencari firman Tuhan. Kita mencari hal yang kudus dari Tuhan. Mencari suatu terobos baru bersama dengan Tuhan. Dan tahtanya di sorga. Ya, itu tempat Tuhan. Dan mata Tuhan, kata di sini, mengamat-amati, sorot matanya menguji anak manusia. Tuhan tidak bisa ditipu, Bapak Ibu. Manusia bisa ditipu, Tuhan tidak bisa ditipu. Karena Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, Bapak Ibu. Kalau saya baca di dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Coba saya mau baca. Kitab Amsal Sulaiman pasal 15 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Mari jadilah kita orang baik. Bukan menjadi orang jahat. Orang jahat ada risikonya. Ada hukum tabur tuai. Tapi bagi kita mari. Firman-firman yang selalu kita dengar.
firman-firman yang selalu dari berbagai macam hamba Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita ubah. Ada kerinduan kita merubah dari kehidupan yang lama. Karakter lama kita buang dalam nama Yesus. Jadi kehidupan yang baru. Karena apa? Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan dia membenci orang mencinta kekerasan. Lihat yang kelima. Kalau dulu mungkin saudara bisa keras dengan istri. Mari sekarang belajar lemah lembut. Kasih dengan kasih mesra. Kasar dengan orang. Mari kita belajar berubah. Menjadi kehidupan yang baru. Saya juga berubah, saudara. Ya, kehidupan yang lama. Karena kita akan mau masuk surga. Kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pakaian yang lama, kita buang dalam nama Yesus. Tuhan, ubah hidupku. Supaya hidupku layak kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah adil. Yang dikatakan di ayat ke-7. Dan yang mengasihi keadilan. Orang tulus akan memandang wajahnya. Amin. Hati kita bersih. Akan berjumpa dengan Tuhan. Mohon maaf. Kalau hati kotor tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena di surga tempat yang kudus, tata Allah penuh dengan kekudusan, tata Allah penuh dengan kebesaran, dan kita takut sama Tuhan. Tuhan yang punya surga, Tuhan yang punya segala-galanya. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kalau kita hidupnya tidak bertobat, seenaknya sendiri yang sudah selesai, saudara. Ya, hidup memang sebuah pilihan. Bebas. Jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh sudah dikasih tahu bawa pelita minyak. Tapi ternyata dia kehabisan minyak dan dia hidup tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidupnya sembrono. Seharusnya waktu rasa sebelum habis cepat beli minyak. Sama dengan kehidupan kita rohani. Pada waktu kita lemah harus kita membangun diri kita kuat. Kalau kita jatuh dalam dosa, bertobat metanoia. Harus kembali sama Tuhan. Jangan main dengan dosa-dosa terus. Jangan menggunakan sifat-sifat lama terus. Kita buang dalam nama Yesus. Minta ampun sama Tuhan. Tapi dah ganti dengan kehidupan yang baru. Karena surga tempat yang baru. Supaya kita layak, saudara. Sungguh. Kita mau sungguh sama Tuhan. Kita tinggalkan kehidupan yang lama. Tapi kehidupan yang baru. Bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta Bapak Ibu Saudara semua. Bersama saya semua dicinta. Ya, kita berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan bahwa kita berharga. Kita mulia oleh karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Mari, kalau Yesus cinta kita semua, maka kita harus cinta Tuhan. Dan kalau kita cinta Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 15, kita harus melakukan semua perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesusku, serahkan hatiku kepadamu. Lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu aku bersungut-sungut, sekarang bersyukur. Haleluya. Dulu suka marah, sekarang bersabarlah. Haleluya. Dulu suka dosa, sekarang cinta kebenaran. Haleluya. Dulu hamba dosa, sekarang hamba Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Pimpinlah ya Roh Kudus sampai aku berjumpa dengan Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari Sabtu mungkin libur, selamat saudara menikmati bersama keluarga. Dan jangan lupa membangun mezbah keluarga. Cintai, sayang istri, anak semua, hidup dalam damai. Dan Tuhan memberkati. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, setiap kita beribadah kepada Tuhan. Alami berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Dan Tuhan bersama kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.